kondisi penurunan ginjal itu bisa reversible, maksudnya bisa kembali lagi, bisa perbaikan. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kayak penurunan fungsinya tuh perlahan-lahan, udah jangka panjang, kemudian ada pemberat, kondisi pemberat kayak kencing manis atau tekanan darah tinggi, ya itu akan lebih susah untuk kembali lagi fungsinya jadi lebih bagus, jadi normal gitu, akan lebih susah. Kuncingnya jadi agak kecoklatan, itu bisa aja. Terus yang paling jarang itu bisa warnanya agak hijau kebiruan, itu ada juga. Hijau kebiruan? Kayak ada. bensin gitu? Iya, kayak bensin, almost kayak bensin. Kalau ngomongin rumah sakit, pasti yang kebayang rasa nervous dan juga identik dengan bau obat. Tapi sekarang aku lagi ada di Eka Hospital MT Haryono dan begitu masuk lobinya, yang kepikiran bukan jarum suntik, tapi wow, lobinya megah sekali ya. Tapi di balik semua itu, mereka serius banget soal kesehatan. Makanya mereka punya tagline Interdisciplinary Health Service, yang artinya dokter-dokter spesialis di sini tidak bekerja sendirian, melainkan mereka bakal berkolaborasi untuk menangani satu pasien. Jadi kamu bakal ditangani secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan. Di episode Heart to Heart kali ini spesial banget karena aku lagi ada di Eka Hospital MT Haryono dan akan ngobrol dengan Dr. Saras Serani Sesari, spesialis urologi yang fokus pada kesehatan urologi perempuan. Jadi dengan pendekatan pasien sentrik dan juga fasilitas diagnostik modern, Dr. Saras memastikan penanganan tepat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, selamat siang Dr. Saras. Selamat siang. Oke, sebelumnya makasih udah ada di podcast saya. Hari ini kita akan membahas tentang urologi. Nah mungkin ini pertama kalinya mungkin dokter spesialis urologi langsung ada di podcast saya. Waktu itu juga ada tapi dokter Opjin terus kemudian urologi. Nah hari ini kita akan membahas langsung urologinya dan mungkin teman-teman di rumah tuh masih kayak pasti sebenarnya nih urologi. Nah mungkin dokter Saras bisa menjelaskan urologi itu seperti apa dan cangkupannya seperti apa sih urologi? Oke, jadi dokter urologi itu sebenarnya dokter spesialis yang menangani kasus-kasus di bidang saluran kencing pada pria dan perempuan dan sistem reproduksi pada pria gitu. Jadi sebenarnya luas. Oke. Kalau pada pria dia mencakup saluran kencing dan karena alat kelaminnya itu berfungsi sekaligus sebagai saluran kencing dan saluran reproduksi sehingga urologi juga menangani sistem reproduksinya. Tapi karena kalau pada perempuan itu dua sistem yang berbeda salurannya, sehingga kalau perempuan kita tidak menangani sistem reproduksinya. Jadi urologi itu saluran kencing pria dan wanita dan juga reproduksi pada laki-laki tidak wanita. Iya. Wah menarik sekali ya. Dan itu karena kalau di laki-laki sistemnya jadi satu. Reproduksi dan juga saluran di penisnya itu penisnya jadi satu. Kalau perempuan beda sistemnya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau out of topic tapi kalau perempuan berarti reproduksinya ditangani oleh Opjin. Iya. Oh, oke. Berarti kalau misalkan nih saluran kemih dulu ya kita berbicara gitu ya. Nah, itu tuh berarti ada gangguan-gangguan yang mungkin teman-teman familiar sama ISK. Infeksi saluran kemih. Nah itu kayaknya familiar tapi sebenarnya nggak tahu apa sih yang terjadi ketika kita tuh terjadi ISK. Sebenarnya kalau ISK itu mungkin semua udah familiar sama singkatannya ya, kan infeksi saluran kencing. Jadi memang ada infeksi pada saluran kencingnya, bisa di ginjal, bisa di saluran ginjal, bisa di kandung kemih, bisa di saluran kencingnya atau uretra. Jadi bisa terjadi di sepanjang itu. Nah, penyebabnya paling sering itu bakteri. Tapi tidak menutup kemungkinan virus dan jamur pun bisa menjadi penyebab. Gitu. Nah, yang paling penting adalah namanya infeksi ya harus ada agen yang menginfeksi gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena selama ini pasien-pasien itu yang datang ke saya bilangnya saya nggak enak kencingnya. Kayaknya ISK deh. Terus waktu ditanya, "Oh, udah cek urin belum? Ada bakterinya nggak atau ada jamurnya nggak?" "Belum, tapi saya udah berulang kayak gini, terus minum antibiotik." Nah, itu sebenarnya yang harus ditekankan gitu. Bahwa ISK itu kita diagnosisnya bukan cuma dari gejala, tapi memang harus ada bukti bahwa ini ada agen infeksi yang menyebabkan keluhan itu muncul.
Oke. gitu. Agen infeksi ini berarti tadi bakteri, virus, atau satu lagi Jamur. jamur. Oh, itu namanya agen infeksi. Apa sih yang membuat infeksi itu Iya, terjadi? betul. Oke, tapi kalau misalnya kayak cuman hanya perasaan doang itu tidak bisa disebut ISK. Jadi benar-benar harus ada bukti secara lab gitu ya, Iya, bahwa ada agennya. betul. I see. Nah, sebagai dokter urologi, kasus apa sih yang paling banyak dokter temuin di masyarakat? Paling sering sebenarnya batu saluran kencing ya. Batu saluran kencing. Iya, paling sering. Kedua, infeksi saluran kencing. Saya baru enggak nih, soalnya biasanya kan ISK yang paling kayak banyak omong, tapi ternyata batu saluran kencing tuh Iya. artinya ada apa tuh? Maksudnya ada batu di dalam saluran kencingnya atau gimana tuh? Iya, sama kayak ISK kurang lebih ya. Jadi ada batu atau kristal lah ya. Batu atau kristal di saluran kencing, bisa di ginjal, saluran ginjal, kandung kemih, ataupun di saluran kencingnya. Oke, jadi kalau kayak saya pernah dengar ada batu ginjal, itu tuh masuk juga nih ke dalam. Masuk. I see. Nah, batu ginjal itu penyebabnya apa? Sebenarnya kalau ditanya penyebab pastinya apa, itu yang sampai sekarang masih belum bisa dijawab karena multifaktorial ya. Oke. Satu orang sama orang lain bisa berbeda penyebabnya. Paling sering ya kalau bisa bisa dirangkum gitu ya. Jadi ada ketidakseimbangan antara zat pelarut sama zat terlarut dalam kencing gitu. Intinya sih penyebabnya pasti itu. Yang menyebabkan zat pelarutnya jadi berkurang apa ya? Kurang minum. Atau misalnya kalau misalnya zat terlarutnya jadi lebih banyak apa misalnya? Ya bisa karena ada asam urat yang tinggi atau konsumsi obat-obatan atau vitamin gitu. Jadi kembali lagi penyebab batu apa? Ya secara teori itu tadi ada ketidakseimbangan antara zat pelarut dan zat terlarut di kencingnya. Kalau saya nangkep ada zat pelarut dan juga zat terlarut. Nah, pelarut ini tuh berarti kayak mineral gitu ya? Atau ada yang lain lagi? Iya betul, mineral itu zat pelarut. Terlarut. Iya, zat pelarutnya ya air intinya. Oh iya, kandungannya mineral gitu ya, tapi zat pelarutnya itu air. Jadi harus banyak minum air. Betul. Oke. Nah, berarti ya bisa dibilang sebenarnya kalau kita kurang air ya bisa menyebabkan batu ginjal tersebut ya. Nah, batu ginjal tuh atau batu yang ada di saluran kencing itu gejalanya apa aja nih, Dok? Mungkin kayak kita di rumah nih tiba-tiba sakit atau apa yang bisa, oh ini kayaknya mungkin batu ginjal. Sebenarnya kalau paling sering itu nyeri pinggang. Nyeri pinggang? Iya. Pinggang tuh berarti sini ya? Iya, pinggang belakang sini. Belakang berarti. Betul. Ya? Pertama paling sering pasien datang ke urologi itu karena nyeri pinggang. Kalau secara medis kita bilangnya kolik. Jadi nyeri mendadak, intensitasnya tinggi, sampai pasiennya mau ngapa-ngapain juga bingung gitu, gerak miring kanan miring kiri nggak bisa karena saking sakitnya. Itu kita sebutnya kolik. Itu paling sering gejala yang membawa pasien dengan batu datang ke rumah sakit. Tapi bisa juga pasien dengan batu itu nggak ada gejala apa-apa. Oke. Gitu. Tiba-tiba dari mana tuh hasil berarti medical check up? Medical check up biasanya. Iya. Oh, wow. Atau misalnya sering juga tuh tiba-tiba dia datang keluhannya sesak, sesak nafas atau turun kesadaran, pas dicek fungsi ginjalnya udah turun. Oh. Pasti kan dokternya akan work up lebih lanjut. Ketemulah di situ. Ternyata ada batu di saluran ginjalnya atau di ginjalnya. Oke, gitu. Kalau udah turun kesadaran dan udah itu masih bisa disembuhkan, Dok? Dengan misalkan orang udah turun kesadaran, ternyata pas dicek itu ada batu ginjalnya. Oke lah, batu ginjalnya dipecahin itu. Bisa sembuh? Sebenarnya kalau ditanya bisa sembuh atau enggak tergantung kondisi ya. Jadi kalau kondisinya akut, penurunan fungsi ginjalnya sifatnya baru sementara atau mendadak, kondisi penurunan ginjal itu bisa reversible, maksudnya bisa kembali lagi, bisa perbaikan. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kayak penurunan fungsinya tuh perlahan-lahan, udah jangka panjang, kemudian ada kondisi pemberat kayak kencing manis atau tekanan darah tinggi, ya itu akan lebih susah untuk kembali lagi fungsinya jadi lebih bagus, jadi normal gitu. Akan lebih susah. Oke. Walaupun batunya sudah ditangani. Berarti dokter sering pecahin batu ginjal ya berarti ya? Mayoritas pasien saya itu. Selain kasus-kasus urologi pada perempuan ya. Oke, berarti saya mau tanya, pasien termuda dokter untuk yang batu ginjal umur berapa? Pasien termuda karena saya
tidak mengkhususkan diri pada Ya. urologi pediatrik ya, itu ada bidangnya sendiri. Kalau pasien termuda ya sekitar 18, 17 gitu. Dan itu jarang ya? Jarang. Jarang sebenarnya. Sepupu saya ada Oh. yang kena batu ginjal terus di umur 18 kayaknya waktu itu, apa 20 lah. Sebenarnya Terus di laser ya kalau. Oke, ya, di laser. Sebenarnya kalau kasus batu itu kebanyakan justru seharusnya ya, Iya. itu di dekade ke-5 ke-6 kehidupan manusia. Cuman memang belakangan ini mulai geser tuh. Nah, Mulai banyak di usia dewasa muda Iya. gitu. Ya itu juga seiring dengan mulai bergesernya penyakit-penyakit komorbid lain sih, kayak kencing manis itu kan kita Iya. mulai lihat Udah mulai bergeser muda ke ya, muda mulai ya. banyak yang muda, tekanan darah tinggi juga mulai banyak yang usianya lebih muda gitu. Ya mungkin terkait dengan lifestyle Ya. dan makanan, intake makanan yang lebih apa ya, Betul. istilahnya kayak kotor gitu kali ya. Iya, betul. Oke, jadi pesannya juga harus balik lagi, kita harus hidup sehat juga, kita lifestyle juga harus dibenerin. Apalagi kita masih di usia produktif tuh juga ya bener-bener disayangin lah tubuhnya, Betul, karena betul. kan kita nggak tahu nih tua kayak gimana. Mungkin sekarang nggak kelihatan nih dampaknya kalau kita makan kotor dan lain-lain, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun lagi itu bakal berasa banget. Oke Dok, tadi kita udah ngomongin batu ginjal, sekarang kita balik ke ISK ya. ISK kan juga salah satu hal yang mungkin teman-teman di rumah tuh udah tahu, tadi betul kata dokter apa kepanjangannya, tapi kenapa-kenapanya juga belum tahu. Nah, ISK ini tuh nyembuhinnya gimana Dok? Kalau kasusnya, jadi kita kalau di kedokteran ya, kita tuh mengenal infeksi saluran kencing sederhana Ya. sama yang kompleks. Kalau yang sederhana itu kenapa dibilang sederhana? Karena relatif lebih gampang disembuhin. Nah, biasanya ditemukannya pada wanita muda, tidak dalam kondisi hamil, tidak ada kelainan imunitas, dan masih masa menstruasi gitulah ya. Itu relatif kalau infeksi saluran kencing ya akan lebih gampang disembuhinnya. Oke. Tapi kalau yang di luar itu Hamil, ya itu kita lebih harus hati-hati dalam ngobatinnya gitu. Oke. Atau misalnya pada laki-laki, Iya. infeksi saluran kencing pada laki-laki, ya itu kita lebih harus hati-hati ngobatinnya. Terus ada juga misalnya pada wanita yang sudah menopause, ya itu kita harus lebih lebih sabar lah ngobatinnya, karena memang kondisinya udah beda tuh antara wanita yang masih menstruasi dengan wanita yang menopause. Itu kondisi tubuhnya udah beda, sehingga cara ngobatinnya itu juga berbeda, nggak bisa disamain. Oke. Boleh Gitu. tahu nggak Dok, bedanya tuh sebeda apa sih? Mungkin buat jadi gambaran, mungkin kalau teman-teman ke dokter gitu. Kalau konteksnya infeksi saluran kencing pada perempuan muda, kan kita bilangnya infeksi saluran kencing sederhana ya. Itu biasanya sih kita kasih antibiotik aja udah cukup tuh. Dengan perubahan gaya hidup segala macam itu udah cukup. Tapi kalau pada wanita pasca menopause, karena relatif kondisi daerah kelaminnya lebih kering, nggak ada estrogen lagi atau Oke. estrogennya udah turun. Jadi memang dia lebih prone terhadap infeksi saluran kencing. Lebih sering berulang. Kadang-kadang juga keluhannya nggak jelas gitu. Kalau pada pasien-pasien ini kita nggak bisa ngasihnya cuma sekadar antibiotik terus udah pasiennya nggak usah kontrol lagi, itu nggak bisa. Kita harus cari tahu dulu ada nggak kondisi yang bikin ini infeksinya berulang lagi gitu. Kayak misalnya ada kencing manis nggak, ada misalnya prolaps organ panggul nggak, terus ada disfungsi dari kandung kemihnya nggak gitu. Jadi kalau pada pasien wanita pasca menopause lebih kompleks. Begitupun juga ibu hamil lebih kompleks juga ya. Ibu hamil lebih kompleks karena ada bayinya kan. Iya. Kita nggak bisa sembarangan ngasih antibiotik Iya. gitu. Bener nggak sih Dok kalau ISK itu kebanyakan dialami oleh wanita? Lebih sering, betul. Iya. Lebih sering. Tapi di wanita yang tadi saya bilang juga, kalau wanita muda kita sebenarnya lebih gampang ngobatinnya dibandingkan laki-laki muda. Ada penjelasan medisnya kenapa wanita tuh lebih sering? Ada. Jadi kalau pada wanita, karena saluran kencingnya atau uretra itu lebih pendek dan lebih dekat sama anus dan vagina. Jadi memang ya akses ke kulit lebih dekat. Kalau pada laki-laki karena saluran uretranya panjang, jadi di sana lebih susah lah bakteri masuk segala macam. Aku pernah lihat
ada berita bukan berita sih, maksudnya kayak denger-denger lah. Bener nggak sih kalau misalkan wanita-wanita yang ISK itu biasanya dia tuh baru menikah. Jadi ada nih Dok kayak cerita-cerita lucu di TikTok. Kalau setelah menikah banyak wanita yang ISK. ISK. Sebenarnya nggak selalu bener sih ya gitu. Jadi emang udah ada penelitiannya tuh. Beberapa wanita memang prone terhadap infeksi ketika pasca berhubungan seksual. Ada. Ketika dilihat secara general population itu tidak berbeda secara signifikan. Tapi ada. Ada. Oke. Jadi itu memang mungkin valid tapi ya tidak signifikan. Tidak semua kasus terjadi seperti itu gitu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu takut untuk menikah dan hubungan seksual. Betul. Karena beberapa pasien saya ada yang kayak gitu tuh. Dia bolak-balik infeksi, terus ya muncul pertanyaan kayak, saya kok merasa infeksinya ini muncul setelah berhubungan sampai saya nggak berani berhubungan seksual dengan suami gitu. Ya itu kan berarti udah mengganggu psikologis ya. Nah ya disitulah tempat kita ngejelasin bahwa ya memang ada yang lebih rentan untuk infeksi ketika setelah pasca berhubungan seksual gitu. Tapi nggak semuanya terjadi, tidak semua wanita, dan itu bisa ditangani gitu. Bisa dicegah kok. Gimana sih cara kita tuh tahu bahwa ini tuh gejala ISK? Apakah bisa dari warna-warna urin atau sebenarnya dari gejala lainnya? Jadi paling sering pasien datang ISK itu keluhannya kencingnya nggak enak, kayak anyang-anyangan, sakit, kayak jadi sering kencing rasa nggak tuntas. Terus baru sebentar kencing, udah pengen kencing lagi. Paling sering datang dengan keluhan itu. Selain itu ada juga pasien-pasien yang datang dengan keluhan kencingnya keruh, berbau. Jadi warnanya agak lebih kuning tapi kan biasanya kita kalau kencing yang sehat itu kan kuning bening gitu atau ya putih gitu ya, bening. Nah ini datang dengan keluhannya kencingnya pekat atau ya keruh. Jadi kuning keputihan. Biasanya kalau dari situ sih ya kita bisa curiga ke arah ISK, ke arah infeksi saluran kencing. Tapi lagi-lagi infeksi saluran kencing itu harus dibuktikan betul. Harus dibuktikan dengan adanya agen penyebab infeksinya gitu. Jadi nggak bisa kalau hanya keluhan aja terus saya minta antibiotik. Nggak bisa tuh, karena bisa aja penyebabnya bukan ISK, bakteri. bukan bakteri. Bisa juga penyebabnya bukan ISK gitu. Jadi nggak selamanya keluhan itu obatnya antibiotik gitu. Oke. Nah kalau misalkan terlihat di mall nih, kita kan sering lihat ada chart seberapa sehat urinmu gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya apa sih Dok? Sebenarnya itu lebih ke arah panduan kita buat menentukan cukup nggak sih kita minumnya. Kecukupan cairan berarti ya. Kecukupan cairan, betul. Ada nggak sih Dok? Aku nggak pernah tahu sih, tapi ada nggak sih warna-warna lain yang bisa muncul selain warna chart itu? Ada. Misalnya ya mungkin kalau yang pernah ngalamin ya. Kayak pernah ngalamin infeksi saluran kencing yang tadi keruh, warnanya agak kuning keputihan. Bisa juga sampai kemerahan karena ada darah. Atau misalnya yang kemarin mungkin habis jakim, terus warna kuncingnya jadi agak kecoklatan, itu bisa aja. Terus yang paling jarang itu bisa warnanya agak hijau kebiruan, itu ada juga. Hijau kebiruan? Kayak bensin gitu? Iya, kayak bensin, almost kayak bensin. Itu kenapa Dok bisa? Banyak penyebabnya, bisa karena ada kelainan metabolisme protein, tapi itu kasusnya sangat jarang ya. Bisa juga konsumsi obat-obatan tertentu, atau misalnya ada infeksi tertentu. Khususnya Pseudomonas aeruginosa ya, itu bisa bikin kencingnya agak hijau kebiruan. Tapi memang kasusnya jarang. Kalau coklat Jaktim kemarin, itu gara-gara apa tuh Dok? Abis olahraga gitu atau gimana? Bisa karena dehidrasi. 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 Jadi dehidrasi berat, ada pemecahan protein di otot gitu. Jadi keluar lewat ginjal, jadinya kecoklatan. Tapi itu nggak masalah Dok? Apa masalah nih sebenarnya? Masalah dong. Kan dehidrasi berat ya itu tandanya. Itu udah bisa mengindikasikan fungsi ginjalnya turun mendadak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu lebih baik ya langsung ke dokter. Iya, harus check up. Berarti fungsi ginjalnya tuh bisa menurun mendadak juga Dok? Bukan yang pelan-pelan turun gitu, nggak bisa benar-benar? Bisa mendadak, bisa turun mendadak. Selain dehidrasi berat, apa yang bisa membuat
fungsi ginjal menurun mendadak? Konsumsi obat-obatan tertentu Oke. bisa. Misalnya kayak yang konsumsi alkohol dalam dosis besar Ya. gitu, itu bisa bikin, penurunan fungsi ginjal mendadak. Oke, Dok, kalau kita bicara soal dokter urologi kan nih Hmm. sebenarnya, di setiap rumah sakit ada ya, Dok, ya, dan banyak gitu. Nah, apa sih yang membedakan dokter Saras dengan, lainnya nih? Yang membedakan, jadi kalau secara jumlah ya, Ya. saya ngomongnya jumlah di Indonesia aja, dokter urologi yang perempuan itu mungkin kurang dari 10% total populasi dokter urologi di Indonesia. Jadi masih Oke. sangat jarang. Padahal demand pasien urologi perempuan itu ya bisa dibilang kayak 1:1 lah ya, Ya. gampangnya 1:1 lah. Jadi sebenarnya demand-nya ada, tapi dokternya masih jarang, gitu. Terus untuk yang lebih spesifik lagi, yang mendalami ke urologi, female urologi ya, female functional urology itu lebih sedikit lagi. Yang udah dapat gelar aja mungkin sekitar baru belasan. Itu dari sekitar 700 urolog di Indonesia. Jadi memang, ya itu, masih sedikit banget urologi perempuan, apalagi yang mendalami bidang functional and female urology. Oke, jadi mungkin juga karena sedikitnya dokter urologi perempuan, banyak perempuan yang juga gimana gitu ya kalau ke dokter cowok ya. Betul Kan ada betul. beberapa yang mungkin nggak boleh juga ke dokter Betul cowok betul. gitu. Oke, Betul. jadi ada dokter spesialis urologi yang perempuan, jadi bisa ke dokter yang perempuan gitu, Dok, Betul. ya. Jadi lebih nyaman juga kan sebagai betul. perempuan. Padahal kasus urologi lebih banyak perempuan. Kalau yang Eee, saluran? iya relatif ya, Heeh. tergantung case by Iya. case-nya. Kayak batu memang, secara statistik iya, kalau laki-laki banding perempuan tuh kayak 1,5 banding 1. Oh, jadi lebih banyak perempuan batu? Kalau batu lebih banyak laki-laki saat Laki-laki? ini Oke. ya, tapi itu mulai bergeser tuh. Karena ya kalau dulu mungkin relatif lebih banyak laki-laki yang bekerja di lapangan gitu kan. Kalau dulu mungkin lebih banyak perempuan yang Iya. di rumah gitu. Jadi kecukupan cairannya lebih bisa terjaga. Kalau sekarang kan lebih banyak perempuan yang bekerja di lapangan segala macam. Jadi mulai bergeser tuh. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya kayak infeksi saluran kencing ya tadi udah saya sebutin memang lebih banyak di perempuan. Terus kayak misalnya kasus ngompol itu juga lebih banyak di perempuan. Kasus beser lebih banyak di perempuan. Oke, jadi lebih banyak di perempuan, Dok. In Total total iya, iya. in total iya. Oh, oke. Nah, tapi gangguan-gangguan nih yang ada di laki-laki dan di perempuan dalam kasus saluran kemih tuh sama atau enggak? Maksudnya apakah ada penyakit lain khusus laki-laki atau penyakit lain khusus perempuan ada nggak? Atau sama aja batu ginjal, ISK? Ada yang beda karena kan saluran kencingnya seperti yang udah saya jelaskan di awal ya, saluran kencingnya tuh beda. Strukturnya beda. Kalau pada laki-laki organ reproduksi dan organ saluran kencingnya jadi satu gitu. Kemudian di laki-laki ada prostat, Ya. yang mana itu kasusnya juga lumayan banyak tuh. Oke. Kalau perempuan kita nggak punya prostat gitu, tapi kita ada rahim, kita melahirkan, terus kita, ada vagina juga di sana. Jadi kasusnya bisa berbeda. Kalau laki-laki mungkin di usia tua masalahnya ya prostat lagi. Kalau di perempuan masalahnya mungkin pasca melahirkan. Kita otot panggulnya udah mulai melemah, jadi muncul masalah prolaps organ panggul, tadi ada overactive bladder, gitu. Mungkin bisa juga, gangguan kencing di sana karena pasca operasi ginekologi. Jadi kalau ditanya ada nggak perbedaan antara kasus urologi perempuan dan laki-laki? Ada. Oke. Tadi menarik ya, Dok, ada prostat. Ini, mungkin udah banyak juga yang tahu tentang prostat dan tadi dokter bilang kalau di atas 50 mungkin keluhannya ya prostat lagi. Sebanyak itukah, Dok, prostat? Hampir 80% laki-laki ya pasti akan mengalami itu di Oke. atas usia 50. Apa yang terjadi dengan penyakit prostat? Maksudnya kenapa kok seorang laki-laki bisa terkena prostat? Secara natural, bagian dari proses aging, prostat itu akan membesar. Oh, oke. Nah, yang jadi masalah adalah ketika prostat itu membesar dan membuat saluran kencing itu jadi lebih sempit. Karena prostat itu ada di, sekitar di pangkal perbatasan antara kandung kemih dengan saluran kencing. Nah, Oke. dia ada di sana. Kalau dia membesar,
dia bisa menghimpit saluran kencing itu sehingga menyebabkan muncul keluhan-keluhan kencing, gitu. Oke, berarti sebenarnya prostat ini ada di semua laki-laki? Iya. Ya, dan prostat ini, adalah seperti halnya kerutan dan lain-lain, dia akan membesar. Maksudnya aging Iya, kan? itu proses, Iya. bagian dari proses aging, Proses betul. penuaan lah kalau bisa dibilangnya. Jadi memang secara natural itu akan membesar. Nah, membesarnya itu karena dia membesar, dia akan menghimpit bagian-bagian lain, jadi membuat kencingnya itu lebih sering atau lebih Bisa dalam bentuk lebih sering kencing, bisa dalam bentuk susah kencing justru. susah kencing? Iya. Karena mungkin udah terlalu ketutup ya atau Oh, oke. Karena mungkin yang tadi harusnya dia bagiannya cuman sepertiga dari situ, jadi tambah gede akhirnya bisa Betul. menutup. Oh, oke. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sulit dihindarkan ya berarti ya? Untuk Kalau pada laki-laki ya? laki-laki iya, sulit dihindarkan. Oke, dan itu berarti apa yang harus dilakukan untuk mungkin kalau udah sakit atau itu harus diapain? Diangkat kah atau diapain? Ya, langkah pertama sih sebenarnya kita tahu dulu seberapa severe masalahnya ya. Apakah karena pembesaran prostat itu tidak selalu berbanding lurus dengan masalah kencingnya. Oke. Gitu, bukan berarti kalau misalnya prostatnya besar banget 100 cc terus kencingnya juga akan bermasalah dibandingkan yang prostatnya cuma 40 cc, itu nggak selalu berbanding lurus gitu. Jadi langkah pertama yang kita perlu ketahui adalah menurut pasien dulu masalahnya tuh seberapa berat gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan terapi mana yang mau kita sarankan buat pasien. Ya. Bisa dari obat saja, bisa cuman dipantau berkala, bisa sampai di operasi gitu. Operasinya pun macam-macam tekniknya gitu. Ada yang mulai dari sekedar disuntik dengan uap panas yang sekarang lagi ngetren, atau bisa juga prostatnya dikeluarkan gitu ya, kayak dikikis dari kapsulnya terus nanti dicacah. Ada yang harus diangkat secara utuh pakai operasi. Kalau di sini ada robotik, itu juga ada. Jadi pemilihan teknik operasinya tergantung dari kasusnya. Tadi pertama ada yang obat aja. Nah, obat ini tuh gunanya untuk apa? Jadi mengecilkan lagi atau apa tuh efeknya? Sebenarnya obat yang kita pakai untuk prostat nih ada beberapa jenis ya. Ada yang fungsinya lebih ke arah relaksasi dari leher kandung kemih sehingga hambatannya, resistensi salurannya berkurang. Jadi kencingnya lebih enak lah, lebih lancar. Oke. Gitu. Itu obat yang paling sering dipakai buat prostat. Ada juga obat yang istilahnya kayak dia menghambat supaya prostat ini nggak dapat makanan. Jadi dia nggak tambah besar. Itu ada juga. Ada juga obat yang pada kasus-kasus tertentu yang pasiennya keluhannya lebih ke arah beser, kita kasih obat untuk mencegah supaya kandung kemihnya nggak terlalu tegang gitu, ada juga. Oh, jadi memang beda-beda dan Beda-beda. itu pakai apa tuh dok lihatnya? Kalau tadi kan ISK ada pakai lab dibuktikan. Kalau ini di USG atau gimana? Utamanya sih dari keluhan pasiennya ya. Oh, keluhan pasiennya. Utamanya dari keluhan pasien. Nanti kita dibantu juga dengan misalnya ada yang pakai scoring tertentu gitu. Oh, oke. Ditambah lagi ya kita bisa lihat dari tes pancaran kencingnya, dari USG gitu sebagai data penunjang. Dok, tadi kan ada obat. Terus sebelum operasi tadi ada apa? Sebelum operasi kita bisa lihat aja, kita pantau berkala. Pantau doang juga bisa? Bisa, itu pada kasus-kasus yang memang keluhannya ringan. Oke, yang kedua tadi ada yang dipantau aja juga sudah bisa ya dok ya. Nah mungkin tadi kan Dokter sebutin operasi juga macam-macam ya. Ada suntik, lalu ada robotik yang sudah ada di Eka Hospital MT Haryono ini. Itu maksudnya gimana sih dok? Oke, kalau misalnya suntik ya untuk kasus-kasus pada pembesaran prostat yang jinak, kita bisa kerjakan namanya water vapor therapy. Oke. Itu ya yang lagi booming lah, banyak dicari sama pasien saat ini. Tapi memang nggak semua pasien bisa kita kerjakan. Ada indikasinya, ada negatif side-nya juga. Oke. Terus kalau robotik itu biasanya banyak kita kerjakan di sini. Itu untuk kasus-kasus kanker prostat. Kanker prostat. Oke. Jadi memang tiap tindakan ada indikasinya. Oke. Nggak semuanya bisa dikerjakan dengan robotik, nggak semuanya bisa dikerjakan dengan water vapor therapy gitu. Kalau robotik pada kanker prostat itu biasanya kita pakai untuk mengangkat si kelenjar prostatnya beserta dengan organ-organ di sekitarnya. Prostatnya dan organ-organ di sekitarnya berarti diangkat aja gitu ya berarti? Iya, diangkat. Robotik tuh berarti yang udah dia sendiri yang ngambilin itunya dok? Jadi robotik ini
jangan dianggap kayak kita ada robot Iya. bekerja dengan sendirinya gitu. Jadi gimana, Dok? Nggak otomatisasi Oke. itu bukan. Heeh. Jadi robotik ini sebenarnya lebih ke arah tangan bantuan. Tangan bantuan. Tangan bantuan yang menggerakkan tangan itu tetap dokternya. Gitu. Jadi bukan kayak film-film yang dimana robotnya operasi sendiri, enggak. Ini benar-benar hanya tangan bantuan aja. Supaya kita bergeraknya, kalau tangan kita kan terbatas ya, kita cuman 180 derajat. Tapi kalau robotik itu bisa 360 derajat. Jadi angle-nya lebih banyak lah gitu. Kita bisa mencapai daerah-daerah yang mungkin nggak bisa dicapai dengan tangan kita kalau dengan luka yang kecil gitu. Dengan luka yang kecil, kalau pakai robotik ini kita bisa menggapai jauh. Tapi kalau dengan tangan kita aja, ya jangankan alatnya masuk aja belum tentu bisa gitu. Dan berarti robotik ini tangan bantuan dan juga itu membuat sayatannya lebih kecil berarti ya? Sayatannya lebih kecil, iya betul. Kalau dulu berapa, kalau sekarang berapa senti? Kalau dulu mungkin bisa 15-20 senti. Kalau sekarang sekitar 5 senti. Ada di 5 titik gitu ya. Sekitar lah ya. Itu udah bisa. Tadi saya pikir itu yang tinggal pencet doang dia ngambil sendiri, enggak juga ya? Oke, tangan bantuan ya. Oke. Dan itu gunanya karena mungkin kalau dengan tangan manusia kejangkauannya cuma sedikit, kalau robot lebih luas lah ya bisa dibilang. Nah, Dok, kalau di prostat itu kan ada BPH tadi yang pembesaran ya berarti ya. Terus ada prostatitis. Nah, dan juga ada kanker prostat. Kalau kanker jelas ada kankernya. Nah, kalau prostatitis ini apa ya, Dok? Prostatitis ini sebenarnya ya mirip-mirip infeksi saluran kencing, tapi nggak selalu ditemukan lagi bakterinya. Gitu. Jadi kalau prostatitis intinya sih kalau dari katanya aja itu artinya peradangan pada kelenjar prostat. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa infeksi, bisa non infeksi gitu. Oke. Nah, Dok, aku pengen tanya mitos atau fakta nih ya. Duduk terlalu lama, misalnya kerja dari pagi sampai malam di depan laptop, itu ada pengaruhnya ke prostat tidak? Karena dia menekan di daerah prostatnya kan. Jadi bisa meningkatkan ya resiko peradangan lah ya. Dan bisa membuat aging lebih mudah nggak? Maksudnya kalau aging sih enggak. Enggak. Berarti karena dia tertekan aja akhirnya bisa membuat prostatitis tadi ya berarti ya, benar ya. Banyak yang bilang sering ejakulasi bisa melindungi prostat dari kanker. Itu fakta atau mitos? Dibilang mitos sih enggak juga ya. Karena kalau orang sering ejakulasi, dia akan lebih sering memperhatikan cairan ejakulatnya. Itu warnanya apa. Jadi itu salah satu buat tanda kita kan. Kapan kita harus ke dokter. Kalau misalnya kita sering ejakulasi atau laki-laki sering ejakulasi terus tiba-tiba warnanya coklat, dia akan aware bahwa ada masalah nih gitu. Jadi dia akan bisa lebih cepat ke dokter dibandingkan laki-laki yang lebih jarang ejakulasi. Cuman karena itu aja, Dok. Jadi dia lebih aware aja gitu berarti. Sebenarnya sejauh ini gitu. Tapi jadi gini, ejakulasi lebih sering itu tidak menurunkan resiko terjadi kanker prostat. Itu yang udah pasti. Dan dia tidak menyingkirkan kemungkinan kita untuk mengalami kanker prostat itu. Berarti jadi intinya, itu cuman buat ya lu aware aja gitu ya. Iya, jadi lebih aware. Karena lebih sering misalnya dia kelihatan ada kemerahan atau coklat jadi bisa lebih cepat ke dokternya. Oke. Mitos atau fakta bahwa kalau sudah operasi prostat pria tidak bisa berfungsi secara seksual lagi? Bisa mitos, bisa fakta nih. Karena tergantung berarti operasinya. Ada faktanya. Ada faktanya betul. Tergantung teknik operasi yang dipakai gitu. Jadi kalau misalnya kayak kerok prostat, kalau pernah dengar kerok prostat, itu memang resiko terjadi disfungsi ereksi atau ejakulasi berbalik itu lebih tinggi dibandingkan yang water vapor terapi. Teknik operasi robotik prostatektomi, angkat prostat pada kasus-kasus kanker prostat yang dulu itu juga resiko disfungsi ereksinya lebih tinggi dibandingkan yang sekarang kita pakai, yang nerve sparing. Jadi yang menjaga supaya nervusnya nggak rusak. Jadi ada benernya ada salahnya gitu, tergantung teknik operasi mana yang dipakai. Berarti sebenarnya disfungsi seksual itu bukan berarti dengan lu kanker prostat atau kena prostat terus ditindak itu pasti disfungsi seksual itu tidak. Enggak. Tapi ada kemungkinan, ada resiko ada. bahwa bisa jadi
kamu kena disfungsi seksual. Betul. Oh, jadi dokter tidak bisa menjanjikan tidak juga gitu ya maksudnya? Iya, tergantung Oh, case-nya kan, iya tergantung iya. case-nya. Dan itu Misalnya selalu ada resikonya kan, Dok? iya, Mungkin resikonya cuman beda-beda berapa persennya gitu betul, kan. heeh, Cuman resiko tuh akan selalu ada berarti ya betul, untuk kasus prostat ini mhm, ya. Dok, tadi kita udah ngomongin soal laki-laki. Nah, mungkin sekarang kita ngomongin perempuan ya. mhm, Nah, Dok, aku pengen tanya, kan ada yang bilang kalau sabun pembersih kewanitaan itu bisa mempengaruhi keseimbangan area bawah betul. dan bisa menyebabkan ISK. Nah, ini tuh benar atau Iya, enggak, Dok? secara langsung sih enggak ya, tapi pada kasus-kasus misalnya, wanita yang pasca menopause tadi yang saya sempat bilang, itu kan vaginanya memang relatif lebih kering dibandingkan Ya, wanita yang masih menstruasi ya. ya. Ketika terlalu sering pakai sabun Mhm. pembersih kewanitaan lah, itu membuat, daerah kewanitaan makin kering. Oke. Ya ketika makin kering, di sana akan lebih gampang luka, ketika lebih gampang luka tentu Ya, bakteri ya. akan lebih gampang masuk ke dalam tubuh, bikin infeksi. Oke, berarti itu kan tadi buat menopause. Mhm, Nah, kalau yang masih aktif, produktif gitu, mhm. masih menstruasi, tidak disarankan juga ya berarti sabun kewanitaan Tidak itu ya? disarankan terlalu sering ya, karena Mmm. kalau pada wanita, nah itu, produk-produk itu bikin kering Mhm kan. mhm mhm. Yang ditakutin sebenarnya ketika dipakai terlalu sering, kondisinya kering, ya bikin infeksi, gitu. Berarti intinya jangan terlalu Iya, sering. Oke, mungkin kalau sesekali, sebulan betul, sekali, 2 minggu sekali betul, boleh gitu ya. Tapi kalau tiap hari, pagi, siang, sore, itu akan berefek ke kekeringan dan betul. akhirnya bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang muncul gitu. Ini ada juga pertanyaan, banyak wanita minum cranberry juice atau suplemen cranberry untuk cegah ISK. Nah, itu tuh secara medis terbukti nggak sih, Dok? Kalau menurut Grita gimana? Mitos atau fakta? Mitos kali. Sayangnya fakta sih, Itu fakta. fakta. Jadi udah ada penelitiannya, memang ekstrak cranberry itu bisa digunakan sebagai preventif untuk infeksi saluran kencing. Tapi dia sangat spesifik bakterinya. Bakterinya spesifik E. coli, Berarti gitu. preventif tuh berarti artinya bisa langsung Bisa mencegah, mencegah, bukan mengobati ya, bukan dia mengobati ya? mencegah. Emang orang maksudnya cewek minum cranberry cuman buat ISK gitu enggak juga kan sebenarnya? Kalau yang ke saya sih kebanyakan karena ISK ya, gitu. Oh, Dan oke. memang ya kalau pasien, infeksi saluran kencing berulang, terus sudah terbukti penyebab infeksinya E. coli, ya saya akan encourage untuk, Oh, konsumsi oke oke ekstrak oke. cranberry. Oke, berarti biasanya minum cranberry ini yang sudah mengalami ISK Iya, dan, mungkin berulang ISK-nya mhm. akhirnya dia mencoba cranberry biar matiin bakteri si E. coli itu. Bukan matiin ya, Mmm, tapi mencegah, bakterinya nempel lagi nempel ke lagi kandung gitu kemih, ya? betul. Oke, ada nggak, Dok, hubungan antara kebiasaan nahan pipis karena rapat atau macet dengan kesehatan kandung kemih jangka panjang? Ini buat yang sering nahan pipis, Dok. Banget Banget. banget banget. Jadi memang ya, pertama, kalau sering nahan kencing, ya meningkatkan resiko infeksi, pasti. Yang kedua, bisa aja membuat disfungsi dari si otot kandung kemihnya. Karena kebiasaan nahan jadi dia bekerja keras kali ya? Iya, betul. Jadinya Jadi akhirnya ototnya pelan-pelan turun gitu ya? jadi otot kandung kemih itu beda sama otot tangan gitu ya. Kalau otot tangan, kalau kita sering latih, angkat beban, dia akan lebih kuat. Tapi kalau otot kandung kemih, ketika dia lebih sering digunakan untuk menahan, dia justru lebih lemah gitu. Makanya kalau sering nahan kencing ya paling ringan emang infeksi saluran kencing, tapi in a long term dia bisa menyebabkan, disfungsi dari otot kandung kemihnya. Oke oke oke, paham paham. Nah, ini ada pertanyaan juga kalau untuk ibu hamil dan juga ibu setelah melahirkan nih, Dok, ya. Kalau hamil itu kan sering banget ya Betul. kencing, apalagi, udah mendekati HPL, Mhm. karena semakin gede jadinya semakin ketekan itu Ya, ya. betul Nah, betul. cuman banyak juga nih yang setelah lahiran malah makin banyak atau tetap sering pipisnya. Ini apakah sesuatu yang normal Iya, penyesuaian ya. Karena penyesuaiannya? kan setelah lahiran itu, rahim nggak langsung mengecil, butuh proses, gitu. Jadi beban di otot dasar panggul itu memang ya nggak Ya, langsung berubah 180 derajat dari sebelum lahiran gitu. Jadi memang ada fase di mana dia butuh pemulihan, gitu. Termasuk ke penekanan kandung kemihnya, gitu. Jadi di awal-awal lahiran memang pada beberapa pasien itu masih ada tuh rasa kayak, beser itu masih ada.
Oke. gitu. Tapi ada juga beberapa kasus di mana misalnya ada kesulitan dalam proses Ya. persalinan, sehingga ada cedera di otot dasar panggulnya, itu bisa bikin, ya kalau pernah dengar ngompol. Ngompol, betul. Ngompol, ya itu bisa aja terjadi, gitu. Di ibu setelah melahirkan Di berarti ya? ibu setelah Dan melahirkan. juga saya pernah dengar juga banyak juga, wanita-wanita dewasa yang juga ngompol. Mhm. Nah itu berarti karena? Karena seringnya kalau pada pasca melahirkan ya, karena itu, dari gangguan di, dasar panggulnya, otot dasar panggulnya. Kalau, yang bukan setelah melahirkan? Mungkin kayak wanita dewasa? Biasanya, bisa juga infeksi saluran kencing, bisa keluhannya berupa ngompol, Oke. bisa. Kenapa sih semakin tua kayaknya tuh makin sulit untuk nahan pipis, malah ada yang sampai pakai pampers? Paling sering sih terkait dengan ya penurunan massa otot ya, kan secara umum massa ototnya menurun, termasuk otot di dasar panggul dan ya proses aging lagi-lagi di otot kandung kemihnya, gitu. Oke. Berarti balik lagi emang penuaan itu tidak bisa dihindari ya, Dok, ya? Penuaan nggak bisa dihindari, tapi bisa dinikmati. Bisa dinikmati? Betul, bisa dinikmati. Oke, ciri pipis yang normal tuh seperti apa sih sebenarnya? Ciri pipis yang normal tentu dari warna, udah jelas warnanya jernih gitu, jernih, bisa dari bening sekali nggak ada warnanya sampai ya kuning bening lah ya, itu pertama. Kedua, volumenya itu sekitar 250 sampai 300. Oh, volume tuh juga berpengaruh, Dok? Iya, kalau pada dewasa sekitar itu 250 sampai 300. Sekali pipis? Sekali pipis. Oh, oke. Kalau pada anak-anak beda lagi karena dia ada, keterkaitan sama berat badan kan ya, tapi kalau dewasa sekitar itu 250 sampai 300. Kemudian saat kencing ya biasanya diawali dengan rasa ingin kencing atau urge, gitu. Dan urge-nya ini harusnya bisa ditahan. Ditahannya seberapa lama? Ditahannya sebenarnya nggak lama-lama. Ditahannya, sampai dengan kita bisa punya waktu untuk kamar mandi, ngelepas celana, memposisikan, duduk untuk kencing gitu. Jadi urge-nya memang harus punya spare waktu dari mulai ada rasa pengen kencing sampai situ. Gitu. Jadi kalau misalnya, ada rasa pengen kencing terus kita harus lari-lari, nggak sempet buka celana udah ngompol, ya itu nggak normal. Oh. Gitu. Jadi itu harus ada urge, memang ada urge-nya, terus dari urge ke kencing memang ada waktunya, gitu. Terus, setelah kencing, dalam proses kencing, itu ya ada rasa puas pasca kencing. Jadi rasanya udah kosong. Nah, kalau misalkan nih teman-teman, pasien-pasien baru yang mungkin, mau ngecek ke dokter urologi, ke dokter Saras di Eka Hospital MT Haryono ini, dokter tuh prakteknya, kapan dan jam berapa? Saya praktek Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 1. Jam 10 sampai jam Iya. 1. Nah, kemudian, sebagai pasien baru nih, sebenarnya apa sih yang bakal dokter assist untuk pertama kali? Ya pertama pasti saya akan tanya dulu keluhannya, sejauh mana untuk menentukan apa yang saya harus periksa, penunjang apa yang saya perluin, perlu nggak nih pasien dicek laboratorium apa, perlu nggak pemeriksaan lain kayak CT scan atau USG. Jadi utamanya sih pasti akan saya tanya jawab dulu, Oke. gitu. Dari situ saya periksa fisiknya, mungkin sampai perlu USG, biasanya saya ngerjain USG sendiri kalau memang USG-nya spesifik di saluran kencing atau di dasar panggul saya bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya saya perlu cek, oh ini rahimnya gimana, saya akan konsulkan ke dokter radiologi. Oke. Untuk pemeriksaan lab sih ya relatif ya, tergantung kasusnya. Oke. Setelah itu baru ditentukan, untuk pengobatannya apa yang betul. sesuai gitu ya. Oke, terakhir nih pesan dari seorang dokter urologi buat, yang nonton seperti apa, Dok? Pesannya sih sebenarnya lebih ke awareness aja ya. Jadi kayak ngompol, tadi saya udah sebutkan, ngompol itu bukan suatu, memang dia ada bagian dari proses aging, tapi bukan berarti kita Normal? ya itu bukan sesuatu yang normal. Jadi kalau misalnya memang kita udah merasa terganggu, ya kita bisa kok obatin gitu. Dan banyak pilihan terapinya sebenarnya. Thank you dokter, udah jadi salah satu Makasih, narasumber di sama-sama. podcast saya. Semoga dokter sehat selalu. Terus banyak juga perempuan-perempuan yang akhirnya mau ke dokter urologi. Semoga
teman-teman dengan podcast ini juga banyak belajar dan banyak aware tentang kondisi kita. Betul, Thank betul. you. Makasih. Wah, seru banget ya ngobrol dengan Dokter Saras hari ini. Ternyata keluhan yang sering kita abaikan kayak anyang-anyangan dan beser itu tuh nggak bisa disepelein. Mams, kalau kalian ada keluhan di area tersebut, jangan malu. Langsung periksa ke spesialis urologi. Dan kalau kalian mau konsultasi, bisa langsung ke Dokter Saras yang praktik di Eka Hospital MT Haryono. Di sini ada Sure, Summit Robotic and Andrology Institute yang fasilitasnya udah lengkap banget dan modern. Dan ini bukan cuma soal urologi. Eka Hospital MT Haryono punya banyak Center of Excellence. Mulai dari Divine untuk saluran cerna dan endoskopi, Diabetes Connection Care, Women Health Center, Gatam Institute untuk ortopedi dan tulang belakang, Arrhythmia Intervensional dan Vascular Center untuk jantung, sampai Pediatric Center untuk si kecil. Lengkap banget kan? Teknologinya juga nggak main-main. Ada robotik Da Vinci, robot bedah yang udah jadi gold standard di rumah sakit kelas dunia, minim sayatan, risiko lebih rendah, dan pemulihan lebih cepat. Plus ada bronkoskopi dan CT low dose juga. Dan buat kalian nih yang mau medical check up, Eka Hospital MT Haryono punya MCU yang sudah one stop service. Jadi nggak perlu tuh pindah-pindah poli. Semua selesai dalam satu area. Praktis banget ini. Dan masih banyak topik kesehatan seru yang mau kita bahas bareng dengan dokter-dokter dari Eka Hospital MT Haryono. Kalian mau request topik apa dan mau ngobrol sama dokter siapa? Drop ya di kolom komentar.